Nah, sekarang kita mau lihat topik berikutnya, sorrow or sins atau compunction ya. Bahasa Yunani itu katamisis. Coba ucapin katamisis. Iya, atau compunction. Ya. Coba tadi sampai Ika baca. Nomor 1, Abba Antonius. Abba Antonius meminta kita untuk memperhatikan kematian, manajemen dunia dan segala isinya. Meninggalkan kehidupan ini, lapar dan haus, menahan ketelanjangan, berjaga-jaga, menatap, membuka dalam hati, menguji diri kita sendiri, mencintai penderitaan, dan memiliki kedagingan agar jiwa kita dapat diselamatkan. Iya, ini kata Antonius mendesak kita untuk memperhatikan kematian, membenci dunia dan segala isinya, meninggalkan kehidupan ini, lapar dan haus, menahan ketelanjangan, berjaga-jaga, meratap, berduka di dalam hati, menguji diri kita sendiri, mencintai penderitaan, dan membenci kedagingan. Oke, supaya jiwa kita diselamatkan. Ya. Pertanyaan buat kita adalah, bisa nggak kita mengerjakan itu? Ini kan ajakan untuk menderita, ya kan? Misalnya mencintai penderitaan, mengasihi penderitaan, maka kita bisa menemukan Allah, membenci kedagingan, supaya jiwamu diselamatkan. Ya. Jadi kalau kita simpulkan ini kan sebenarnya jalan apa ini? Yang mana ini? Obedience atau fruit? Ini obedience ya. Ini kan jalan tempat tadi dikatakan, atau jalan penderitaan, jalan penyaliban. Kalau yang natural kita kan kita nggak mau kan, kita kebalikannya lah ya. Di sini yang diajak adalah memperhatikan kematian. Nah, kalau kita kan orang dunia takut dengan kematian, ya, membenci dunia dan segala isinya. Ya, para biarawan itu memang menarik diri ya. Dikatakan di sini renounce ya, istilahnya ada renounce atau repose gitu ya dari dunia. Renounce itu yang berarti menarik diri. Ya. Bisa nggak kira-kira ini? Hanya di sini aja, membenci dunia dan segala isinya, meninggalkan kehidupan ini. Kira-kira kalau kita mau taati perkataan ini gimana latihannya atau contohnya? Ada yang kita kasih contoh misalnya? Atau ini misalnya, menahan ketelanjangan. Ini contoh apa? Poverty ya, kemiskinan ya kan. Lapar dan haus ini juga kemiskinan. Ya. Sulit ya. You know, untuk mencapai standar kehidupan seperti Antonius. Atau misalnya meratap dan berduka di dalam hati. Ya.
ratapan tadi, ada tangisan, ya kan? Atau duka di dalam hati. Nah, ini latihan yang banyak ya dinasihati oleh para disciples. Oke, inilah sorrow for sin itu. Jadi kalau saya tanya sorrow for sin itu, compunction itu artinya apa? Nah, meratap, berduka di dalam hati, menguji diri, mencintai penderitaan, membenci kedagingan. Ya kan? Ada rasa benci atau jijik terhadap kedagingan. Oke, yang kedua, siapa yang baca? Jessica. Seorang dewasa penting untuk melihat hati yang malam, rasa sakit dan kesia-siaan ini. Penting juga untuk melihat keadaan di hadis dan untuk mengantisipasi keadaan yang intinya adalah misalnya kekal dan Iya, ini ngajak kita apa? Di dalam doa kita juga harus mengingat apa? Tentang kematian. Atau pembusukan tubuh, rasa sakit, kesia-siaan dunia, kemalangan. Nah, pernah nggak kita mikirin tentang itu? Nah, kamu berdoa, kamu mikirkan hidup ini, iya ya, suatu saat saya akan mati. Seperti apa nih tubuh saya? Apa yang saya miliki ini ternyata sia-sia ini. Oh, nanti mati saya nggak bisa bawa. Ya kan? Nah, tahu kamu mengingat tentang Hades, gimana kalau saya nggak bertobat sekarang, akan ada siksaan yang tak henti-hentinya. Ada tangisan yang kekal dan internal. Nah, coba ya, misalnya untuk sorrow for sin ini kan kita diajak untuk mengingat tentang contoh lah, misalnya kamu coba googling gitu ya, lihat mayat, foto kamu print gitu ya, atau mayat yang sudah busuk gitu ya, kamu lihat, ya, ini aku calon mayat ini. Ya. Nah, sehingga dari situ muncul di dalam hati kita akan rasa apa? Benar ya, apa yang dikatakan oleh Eva Grieves, kesia-siaan dunia, ya, istilahnya the vanity of the world. Yang ketiga, lirik. mereka mengatakan tentang Abba Arsenius bahwa sepanjang hidupnya ketika dia duduk bekerja dengan tangannya, dia memiliki kain di bangkuannya karena air mata yang jatuh dari mata. Ini artinya apa? Nah, Arsenius ini orang yang gimana ini? Ada kain ini di pangkuannya. Lalu dia bawa kain ini, dan kain itu basah ya kan? Sebab apa? Lalu ada air mata yang jatuh, ya kan? Nah, ini berarti orang yang seperti apa ini? Hah? Meratapi dosa-dosanya atau menangisi dosa-dosa. Makanya tadi kita perlu cermin tadi itu loh. Kalau kamu nggak pernah lihat cermin, ya kamu nggak akan pernah tahu dosa-dosamu itu seperti apa gitu. Ya nggak ada confession ya, nggak ada air mata. Oke, yang keempat, Rizky ya. Yang keras, ini direkam.
Orang saudara bertanya kepada Abah Ambrosius tentang sebuah nasihat. Nah, tua itu menyarankan untuk membingkai pikiran seseorang seperti narapidana penjara, bertanya tentang kedatangan gubernur dan menangis. Seorang biarawan harus memperhatikan dan menunjukkan jiwa mereka, bertanya bagaimana cara berdiri di hadapan kursi pengadilan Kristus dan membela diri. Pendekatan yang disengaja ini dapat memperbaiki keselamatan. Apa itu? Di sini kita diajarin apa? Kita diajarin kayak kamu punya hidupmu itu kayak seperti seorang apa? Narapidana. Narapidana ngapain? Tinggal nunggu hukuman kan gitu. Tinggal tunggu masuk pengadilan terus didakwa, dihukum. Nah, jiwa kita itu juga gitu, nanti akan berdiri di mana? Di pengadilan Kristus. Nah, jadi kamu harus siapkan dirimu, kamu mau akan membela apa? Ya. Nah, ini kan cara berpikir yang memang lain dengan seperti yang diajarin oleh dunia, ya kan? Memikirkan tentang seperti seorang narapidana. Nah, ini boleh dicoba ya. Ya, berpikir kamu akan jadi mayat bukan mati. Gitu. Dipikir gimana kamu kayak seperti nanti dihades, dibakar, disiksa. Apakah ini nakutin kita? Oh, bahwa hidup ini mengerikan, membosankan, hidup ini nakut-nakutikan atau apa? Fitri. Nakut-nakuti kamu nggak? Hah? Coba generasi baca. Abah Theodor. Abah Theodor menjelaskan dididik di dalam fokus kepada Allah dan penghakiman yang melakukan permohonan dosa. Dia menekankan hukuman dan pengalaman yang dilakukan bagi orang seperti rasa malu, harus kegelapan dan gigi. Dia juga menyoroti hal-hal yang baik bagi korban seperti jalan masuk pada Allah, justru malaikat, kumpul malaikat, kuasa dan kerajaan. Ia menasihatkan untuk melihat hal-hal ini, mengeluh dan menangis atas hukuman bagi orang-orang berdosa. Jika atas hal yang baik bagi orang-orang. Ia menasihati agar kita melupakan hal-hal ini dan agar tidak mengalihkan pikiran dari hal-hal tersebut untuk menghindari logisme atau penjahat yang berbahaya. Ini ada satu latihan ya. Latihannya apa ini? Dia menyarankan apa? Fokus menghadap Allah dan ada penghakiman nanti yang menakutkan. Ya, yang menakutkan, yang menanti para pendosa. Nah, Little Father selalu memposisikan bukan dirinya sebagai orang benar gitu ya, tapi sebagai pendosa. Sehingga dari situ itu mereka akan selalu waspada gitu. Kalau mereka itu nanti akan dihukum ya, akan rasa malu, ada kegelapan gigi, ada kegelapan. Jadi pikirkan itu gitu. Kita calon-calon seperti itu. Ya, kita mengingatkan untuk hal-hal ini, mengeluh, menangis atas penghukuman bagi orang-orang berdosa. Ya. Tapi kalau kita bisa hidup ya seperti Kristus, maka itu adalah hal-hal yang sukacita. Oke, yang keenam,
Dewi. Ia menyebabkan rasa sakit akan keluarnya jiwa, keberlanjutan dan berdampak atas dirinya. Sama ya. Kamu dari lihat 6 perkataan ini kayak kemiripannya itu di mana? Ada rasa takut akan penghakiman atau hukuman. Dari situ kita jadi takut, jadi sorrow gitu. Yang ketujuh, Rusman. Makanya saya menasihati mereka yang mengalami ya untuk memiliki rasa takut akan Tuhan dan bertemu dengannya. Jadi dari sekedar nafas mereka karena lupa menghadapi kebaikan. Iya, ada rasa takut lagi, ya kan? Ada rasa takut akan Tuhan atau penghakimannya. Sebab ya itu tadi masih ada dosa yang menguasai. Kedelapan, Petrus menulis kepada saya, memberikan penderitaan kepada saya dan kepadanya tentang penderitaannya yang takut akan satu seperti gelap dengan dijauhkan dari Tuhan dan dunia. iya, apa artinya ini? Takut akan apa? Takut akan kematian, kegelapan, ya, dijauhkan dari Tuhan, tidak punya pengharapan, tidak memiliki pengharapan akan ketenangan, ya. Jadi yang ditakuti itu memang banyak hal-hal yang negatif gitu ya. Kalau dunia kan ngajarin kita harus positive thinking gitu ya, positif gitu. Yang negatif itu ya gimana itu? Kalau kamu kaitkan dengan ajaran seperti ini, kayak bertentangan nggak sih? Bisa kamu belajar di leadership, di psikologi kan gitu ya. Itu kan diajarin hal-hal yang positif ya kan. Yang kayak kematian lah, kesialan lah, jangan dipikirin gitu, nanti malah terjadi. Kamu yang pikirin kesuksesan, ya kan, keberhasilan atau apapun lah yang positif gitu. Tapi kalau kamu baca ini justru terbalik, ya kan, yang dipikirkan apa? Penderitaan, ya kan, ketelanjangan, gitu, penghinaan, penderitaan, penghukuman, apalagi tadi kegelapan, ya kan? Ini ya kan, yang mana tadi? Apa Antonius ini yang pertama? Kita diajak untuk memperhatikan apa? Kematian, lapar, haus, menguji diri sendiri, mencintai penderitaan dan sebagainya. Nah, kok kita diajak berpikir itu? Maksudnya punya rasa takut akan itu? Apa nggak salah ajaran ini misalnya gitu? Nah, kamu lihat apa yang dipikirkan, apa yang disuruh kita takutkan itu realita ke depan pasti terjadi atau enggak? Iya toh? Kematian pasti, penderitaan pasti, dosa pasti, ya kan? Penghukuman Allah pasti enggak? Pasti. Nah, kita diajak untuk menghadapi itu, siap menghadapi hal-hal yang pasti, yang ya mungkin akan memberikan rasa takut, dan itu memang akan terjadi. Ya, yang ke-8. Petrus, seorang murid abai saya, menyaksikan penderitaan abai saya dan bertanya kepadanya tentang penderitaannya yang takut akan saat tergelap, di mana ia dijauhkan dari Tuhan dan tidak memiliki harapan akan ketenangan. Ini sudah ya, 9. Iya. Ia mengunjungi seorang teman yang sakit dan dia diingatkan akan kesedihannya. Ia mendorongnya untuk menyadari saat-saat pahit dan mencari kesehatan untuk berpaling dari Allah. Nah, lagi ini kan, justru memikirkan melihat orang sakit, diingatkan akan kesedihannya, justru dia mendorongnya untuk menyadari saat-saat pahit. Ya. Ketika tubuh mencari kesehatan untuk
justru berpaling dari Allah. Nah, seperti kata Rasul Paulus, di saat aku lemah, disitulah Allah itu leluasa bekerja. Anugerah Allah menguasai dia. Jadi kalau rasa-rasa kita diajarin itu menderita, lemah, gitu ya, telanjang, itu sebetulnya supaya apa? Kita hanya berharap kepada Allah. Itu yang dikatakan berbahagialah orang yang miskin di dalam roh, ya kan? Ya, miskin. Tuhan mengatakan kamu harus kaya gitu, tapi miskin di dalam roh. Jadi menyadari hal-hal yang miskin, yang tadi yang telanjang, yang menderita, yang sulit gitu. Yang ke-10, kita baca. Aba Petrus menjelaskan bahwa Tuhan tidak mengikat pada seorang yang percaya pada orang lain, melainkan pada iman mereka sendiri. Iya. Apa itu rasa takut kepada Tuhan, kepada Allah? Ya. Rasa takut itu melekat kepada iman mereka sendiri. Ya. Oke, jadi tidak di dalam dirinya, tapi melekat kepada imannya. Oke, 11. Dia menyatakan bahwa dia bersama dengan Allah selama perjamuan kudus, mengambil bagian dalam kehakiman dan hubungannya sendiri. Ia menekankan pentingnya menjadi kudus bagi orang-orang yang kudus, dengan menyatakan bahwa jika ia kudus, musuh-musuhnya tidak memiliki kekuatan untuknya. Iya, itu kan tadi ya menghasilkan buah, itulah pengkudusan tadi. Ke-12. Apa yang saya menjadi dirinya sendiri karena tidak berjuang untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Menyucikan diri atau mengalahkan musuh itu akan campur tangan Allah yang demi belas kasihan dan menyatakan, oh aku Allah. Iya. Artinya apa ini? Kita diajarin di sini apa? Tidak berjuang, tapi lalu minta campur tangan Allah yang penuh belas kasihan. Ya. 13. 13, dia berkata, saya berinvestasi dengan namamu dan melayani musuh-musuhmu, dan oleh karena itu Tuhan tidak menemukan saya karena apa yang sudah. Iya. Saya lagi ini mengandalkan Tuhan ya. Ke-14. 14, dia menghadapi tuduhan-tuduhan Allah yang tidak dia sendiri. Dia dapat dia sampai. Dia berjuang untuk bertemu dengan Tuhan dan orang-orang kudus. Karena pemimpinnya menyatakan bahwa bahkan satu anggotanya pun adalah suci di mata Tuhan. Iya. Jadi ketika kita menghadapi tuduhan-tuduhan kesadaran gitu ya. Di sini dia berjuang untuk bertemu dengan Tuhan dan orang-orang kudus. Bagaimana aku bisa nih bertemu dengan Tuhan dan orang-orang kudus? Sementara aku menghadapi banyak tuduhan-tuduhan kesalahan. Ya, nah ini satu pikiran ini, bagaimana aku bisa menemukan, mencari, mendapati Tuhan? Sementara ada banyak musuh yang menyangkal ya, ada aku yang berdosa dan sebagainya. Tapi kita lihat bahwa ternyata di sisi Allah itu banyak orang-orang kudus. Ya. Nah maka di sini ada ajaran kita minta doa dari orang-orang kudus mendoakan kita. Musuh seakan selalu menyangkal di sisi Tuhan itu nggak ada orang kudus, nggak ada orang suci, nggak ada orang yang sempurna, ya kan? Itu musuh akan mengajarin kita begitu. Nggak ada orang yang suci, nggak ada orang kudus. Nah itu sebabnya kenapa gereja itu selalu menetapkan ada banyak nih orang-orang kudus. Itu membuktikan bahwa mereka orang-orang yang sudah menang
atas tuduhan-tuduhan setan dan menang bahwa benar terbukti bahwa Roh Kudus bekerja gitu. Makanya ada orang-orang kudus, ada orang-orang suci yang menang atas tuduhan-tuduhan itu. Dan kamu juga bisa seperti itu. Ya, kita bisa jadi orang kudus atau orang suci. Sama seperti para bapak gereja, ya. 15. Untuk apa yang tidak pilih memilih apa ini karena sadar akan kematian. Iya. Mindful, ya, sadar akan kematian. 16. Para bapak menceritakan suatu waktu saudara-saudara sedang berjalan. Seorang saudara tertawa karena sebenarnya kita melihatnya untuk tanyakan kemampuan hatinya untuk tertawa ketika ia harusnya nangis. Iya. Apa artinya ini? Jadi para bapak waktu itu menceritakan satu waktu ketika saudara-saudara sedang makan bersama di sebuah pertemuan, ada seorang saudara tertawa gitu. Lalu si Abah Yohanes menangis ketika melihat saudara itu. Kok kamu ketawa? Harusnya kamu menangis. Nah, itu maksudnya. Ya. Oke, 17. Apa yang Yakobus menekankan bahwa takut akan Tuhan dengan hati seseorang mengajarkan kebaikan dan perintah-perintah sama seperti yang sudah dialami Tuhan meninggal. Oke. Abah Yakobus menekankan takut akan Tuhan itu ibarat seperti apa? Pelita hati, ya kan? Atau terang bagi hati. Lalu kalau terang atau lampu itu kan berarti yang menerangi yang gelap. Lampu atau terang itu adalah tadi dikatakan kebajikan dan perintah-perintah yang kita taati. Ya, jadi kalau takut akan Tuhan berarti menerangi hati seseorang. Seperti lampu yang menerangi ruangan yang gelap. Jadi kalau kita nggak takut mati, nggak takut akan Tuhan, nggak takut akan perintahnya, ya kita easy going aja, ketawa-ketawa begitu ya. Nah ini kita tidak punya terang, ya kita tidak punya lampu tadi. 18. Nomor 16 tadi. Oke. Yang di nomor 16 itu kan masuk lubang begitu ya. Kan waktu di sebuah pertemuan kan berarti orangnya sedang menikmati pertemuan itu. Jadi akhirnya ungkapan dari ketika menikmati pertemuan itu kan tertawa. Yang dimaksudkan harusnya menangis. Iya, ini mungkin seorang abah itu pasti punya kepekaan gitu kan. Kenapa dia menegur saudaranya seperti itu? Ya, harusnya ada hal-hal yang itu ditangisi, tetapi malah kita ketawain. Nah, itu menunjukkan bahwa hati kita tidak takut akan Tuhan. Ya, apa misalnya contohnya? Jadi kalau di Farus itu ya memang banyak mengajarin kita untuk menangisi dosa gitu, bukan menertawakan. Ya. Oke, ini dari John Solobos ya. Rather swept, dan laughing. Maka yang ada sorrow for sins, gitu. Tidak laughing for sins. Gitu ya. Kita tidak diajak untuk bersukacita ya, menangisi itu diri kita. 18.
Online coba baca. Reinhard 18. Abba Makarius, seorang filsuf Mesir, menjelaskan bahwa tubuh menjadi kurus saat makan dan berpuasa disebabkan oleh ranting-ranting yang terbakar dan rasa takut akan Tuhan. Dia percaya bahwa membersihkan diri dalam ketakutan akan Tuhan akan memakan tulang-tulang mereka, sebab seperti halnya ketakutan akan Tuhan itu sendiri. Iya. Paham nggak ini maksudnya apa? Jadi kalau misalnya mereka berpuasa, berpantang makan atau minum, ya, ini seperti kayak membakar rasa hawa nafsu mereka. Ya. Yang kemarin saya cerita diasinkan oleh garam, dibakar oleh api. Nah, salah satu latihannya adalah tadi berpuasa itu. Dan mereka percaya bahwa ini akan membersihkan diri mereka. Makin dibakar, makin murni gitu. Ya, makin diasinkan akan makin murni. Nah, ini akan mendatangkan takut akan Tuhan. Oke, yang ke-19. Coba baca lagi nota tema. Abba Makarius Anggung menemukan tengkorak orang yang sudah mati di padang pasir. Tengkorak itu berbicara kepada sang penatua Masih lihat yang kemarin, mengatakan ya, itu tengkorak kemarin. Nah, ini ya, ini ceritanya. Oke, terus kepadanya bahwa belas kasihan kepada mereka yang sedang dihukum akan meringankan mereka. Ketua tersebut menjelaskan bahwa ada banyak api di bawah kaki dan kepala mereka, sama banyaknya dengan jarak langit dari bumi. Tengkorak itu juga mengungkapkan hukuman yang lebih besar di bawah mereka, di mana mereka yang tidak melihat Tuhan tetapi menyangkalnya dan tidak melakukan kehendaknya adalah orang-orang di bawah mereka. Tetua itu menguburkan tengkorak itu dan pergi. iya. Ada cerita Abba Makarius itu kayak dia berbicara dengan tengkorak. Tengkorak itu menyampaikan sesuatu apa yang terjadi di Hades. Banyak orang dihukum, banyak api di bawah kaki mereka, di kepala mereka. Ya, ingat cerita dalam Lukas 16 ya, saya Lazarus, seorang pengemis ya, dan orang kaya itu. Nah, kita diajak untuk merenungkan itu. Bagaimana apa yang kita alami kalau misalnya kita hidup di dalam dosa, lalu kita akan dihukum di dalam Hades. Ada hukuman yang lebih besar yang menimpa mereka. Ya, di mana banyak mereka yang tidak melihat Tuhan tetapi menyangkalnya. Tidak melakukan kehendaknya. Itu semua ada di bawah dunia bawah, orang-orang di bawah mereka. Ya. Nah, ini satu gambaran bahwa kita diajak untuk memikirkan tentang hukuman Allah. Tapi kan kita selalu menyanggah Allah itu kasih, dia akan mengampuni dosa. Iya betul kalau kamu betul, ya. Tapi kalau tidak ya kita akan dihukum di situ. Seperti tengkorak tadi ya. Orang-orang di bawahku ini banyak nih yang disiksa. 20. Siapa lagi? Rosmini. Ada Rosmini. Ada. Para penatua di Gunung Nitria meminta Abba Makarius untuk menampakkan diri di Skete untuk mencegah orang-orang melakukan perjalanan kepada Tuhan. Ketika ia datang, orang-orang berkumpul di sekelilingnya, dan ia meminta mereka untuk menangis sebelum mereka pergi kemana air mata. Di mana? Dan ia meminta mereka untuk menangis sebelum mereka pergi, di mana air mata mereka akan membakar tubuh mereka. Mereka semua menangis dan tersungkur di atas wajah mereka, meminta doa untuk saudara-saudara mereka. Iya.
Jadi sebelum kamu melakukan perjalanan kepada Tuhan, dia minta mereka untuk menangis sebelum mereka pergi. Ya. Jadi mereka semua menangis dan tersungkur di atas wajah mereka. Nah ini jadi ya, weep, menangisi dosa-dosa itu. 21. Oke, kembali lagi. Riko, baca. 21 Abang Musa berkata, janganlah kita yang telah terpuruk oleh hasrat jasmani, Allah yang bertobat dan merasakan kesedihan bagi diri kita sendiri, kesedihan karena iman. Iya. Janganlah kita terpuruk oleh hasrat, maksudnya hawa nafsu tadi, atau lalai bertobat. Ya. Oke, saya kira ini jelas ya. 22. Seseorang memperoleh kebajikan oleh mata yang mengarah pada Roh Kudus. Ketika menangis, hindari mengeluarkan suara mendesak, karena itu adalah kesombongan di hati. Waktu kita menangisi, meminta pengampunan dosa, yang dikatakan jangan keluarkan suara yang mendesah. Ya. Itu seperti kesombongan di tangan kiri. Matius 6 ayat 3 itu ya. Do not let your left hand know what your right hand is doing. Ya. Jangan sampai tangan kirimu tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Ya, artinya jangan kamu sombong gitu. Ya. Kamu bisa air mata ini, tapi nggak tulus, malah pamer gitu. Nah itu yang dihindari gitu. Ya. Tangan kiri itu sombong. Ya, vainglory. Jadi walaupun kita bisa menangis mulai air mata ya, tapi bukan berarti kita jadi lebih suci nanti, lebih kudus dari orang lain. Ya. Oke, 23. Linda. Apa Puan menghadapi seorang saudara yang mempertanyakan modus-modusnya, yang menyebabkan dia fokus pada kekurangan saudaranya. Abah Puan menceritakan bahwa Abah Dioskorus menangisi dirinya sendiri di dalam sel, sementara muridnya mendapati dia menangisi dosa-dosanya. Penatua itu menjelaskan bahwa jika seorang dapat melihat dosa-dosanya, empat orang lainnya tidak akan cukup untuk menangisi dosa-dosanya. Hal ini menggambarkan kualitas orang yang mengenal dirinya sendiri. Nah, ini penting nih. Coba kaitkan tadi dengan ini. Dengan ini. With for sin itu kayak apa sih sebetulnya? Menangisi dosa-dosa itu berarti apa? Menyesal. Coba baca lagi. Ayo, pelan-pelan direnungkan perkataannya. Atau kamu kalau lebih jelas baca Inggrisnya ini panjang dari. Bahasa Indonesia aja. Coba di ini ya, nanti saya tanya.
Dari pikiran saya nggak pernah habis pikir. Jadi mau jadi mana juga. Oke. Jadi ada satu serangan logisme, ya kan? Logisme ini apa di sini? Lihat, dia selalu lihat kekurangan orang lain. Nah, Storoforce ini apa di sini? Dia disuruh nangisi dirinya sendiri. Ya. Nah, lalu menangisi dirinya sendiri, lalu di sini apa? Dia jelasin lagi, kalau kamu bisa melihat dosa-dosa orang lain, apa? Aha. Iya. Jadi kalau kamu bisa melihat dosa-dosa orang lain, dosa-dosamu juga lebih banyak daripada mereka. Ya. Bahkan 4 orang pun nggak cukup menangisi dosa-dosa kamu. Nah, ini artinya apa? Makin kita mengenal dosa kita, makin kita mengenal diri kita. Ya. Dan makin kita mengenal atau menangisi dosa-dosa kita, sebetulnya kita sedang mencari tahu gambar diri kita yang sesungguhnya. Ya. Maka dikatakan di sini ini ya, kualitas seseorang yang mengenal dirinya sendiri. Ya karena kamu makin, misalnya kalau dosa itu kan membuat kamu kayak, misalnya contohnya ada sebuah lukisan. Lukisan ini kan mungkin udah lama gitu ya, kena debu lah, kotoran lah. Nah, kotoran-kotoran itu kan seperti simbol dosa.
Jadi kalau makin kamu mengenal, membersihkan kotoran-kotoran itu, maka gambarnya makin jadi sempurna lagi, seperti dulu, ya kan? Atau lukisan itu jadi baru lagi gitu. Ya, sebetulnya banyak orang yang sebetulnya kehilangan dirinya dengan menutupi segala macam kepalsuan, ya kan? Nah, jadi dia tidak mengenal dirinya sendiri. Lari kepada drugs, lari kepada alkohol, lari kepada macam-macam lah ya. Itu sebetulnya kan menutupi dirinya, menggamburkan dirinya, sehingga dia nggak jadi dirinya sendiri lagi. Dia menjadi diri apa yang dimau oleh dunia. Nah, ini yang kita hindari ya. 24, kata lagi, siapa? Oh ya. Abah Boyman mengamati seorang wanita yang hingga saatnya muncul bersedih seperti yang seharusnya dilakukan oleh seorang. Oke. Jadi terus bersedih ini lagi ya. Seperti yang dilakukan oleh seorang biarawan. Jadi kalau kita ada dosa ya kita harus menangisi dosa-dosa kita. Simple gitu ya. 25. Selama perjalanan mereka di Logos, Abang Komen dan Abang Komen dengan seorang wanita yang sedang menangis berseduh di kuburan. Mereka mengamati wanita itu yang telah kehilangan suami, anak laki-laki dan saudari laki-laki. Abang Komen menjelaskan bahwa seorang tidak dapat menjadi biarawan kecuali mereka menanggalkan semua keinginan daging dan memperoleh kesedihan. Kesedihan ini menghabiskan seluruh hidup dan pikiran. Nah, ini salah satu khas dari Desert Fathers ya. Kamu kan udah nonton apa itu tadi kemarin, Abah Nover ya kan? Nah, dia meratapi doa itu dengan penuh kesedihan. Jadi kalau kamu nggak memperoleh kesedihan, menanggalkan keinginan daging, ya kamu nggak bisa menjadi biarawan. Ya. Nah, ini kata Abah Poemen. 26, TV. Abah Poemen juga berkata, kesedihan bekerja dengan dua cara, bekerja dan melindungi. Iya. Ada kerja keras, labors, dan protect, dan melindungi kita. Ya. 27, Lisma. Seorang yang dapat bertanya kepada Allah tentang keseharian selama ini. Setelah itu, kita sekalinya untuk mengingatkan di dalam sel, dan Tuhan akan mengingatkan dalam sel. Iya. Artinya apa ini? Kalau kita ingat tentang dosa-dosa, menangisi dosa-dosa, maka Tuhan menemani kita. Oke? Tuhan akan menemani kita dalam segala hal. Jadi kalau bertanya, Tuhan hadir nggak? Ya hadir waktu kalau kamu mau menangisi dosa-dosamu. Ya, Tuhan akan menjauh kalau kamu sombong atau tidak mau menangisi dosa-dosa. 28. Sekarang saudara bertanya tentang melihat atas hampir kesana perjanjian melalui sebuah kitab yang dia gambarkan sebagai tempat tangisan dan kesedihan. Penatua itu menjelaskan bahwa kuburan adalah tempatnya. Iya. Kuburan adalah kesedihan. Kenapa? Karena di kuburan itu kamu udah nggak bisa bertobat lagi. Ya, jadi kalau kuburan itu kan tempat orang mati ya kan.
kematian, nggak ada lagi kesempatan kita bisa bertobat. Nggak bisa lagi kita bersedih. Ya, jadi kalau kita udah sampai di kuburan, ya nggak ada waktu lagi untuk menangisi dosa-dosa. Yang ada penyesalan. Ya. Maka kuburan adalah tempat kesedihan. Nah, jangan sampai itu ini terjadi ya, bahwa kita terlambat menangisi dosa-dosa kita. 29. Hukuman berarti saudara untuk melepaskan diri dari dosa melalui tangisan, seperti yang disarankan oleh Nabi. Iya, melepaskan diri dari dosa melalui tangisan. Ya, 30. Dia juga berkata, menangislah, nangis, itulah yang diajarkan kitab suci dan lingkungan kita dalam menyampaikannya keselamatan. Dan mengatakan, menangislah, maka tidak ada jalan lain yang bisa dijalani. Iya. Tidak ada jalan lain selain itu. Oke, dalam Yakobus 4 ayat 9 ya. 31. Apa Ishak menguji argumen di mana ia berada dalam keadaan kehidupan. Dia bertanya tentang hubungannya, dia bersembunyi. Dan penanda itu mengungkapkan bahwa Maria menangis sekali bersama. Jadi menangis terus. Oke. Apa ini? Bunda Maria menangis di salib juru selamat. Ya kan? Maria dan Marta juga menangis. Ya, Petrus juga menangis. Paulus juga menangis. Dan semua ya, nggak ada yang nggak menangis. Nah, ini membuat dia tuh ingin menangis terus-menerus. Jadi kalau kamu nggak bisa menangisi dosa-dosamu, kamu ingat aja. Logismoimu arahkan kepada Bunda Maria yang menangis di salib juru selamat. Nah, ini yang membuat si Abah Lisa itu sadar dan dia ingin menangis terus. Oke, 32. Bapakmu yang diundang oleh Athanasius mengalami air mata ketika ia melihat seorang wanita di sebuah kamar. Yang menjelaskan bahwa ia terlibat oleh kehancuran wanita itu dan tidak mampu menang Allah seperti wanita. Jadi tentang chloroformine lagi. 33. Abah Silvanus mengalami kesulitan dan menangis bersama saudara-saudaranya. Ketika ditanya tentang hal itu, ia tetap diam dan menangis. Ketika diminta untuk berbicara, ia menceritakan bahwa ia melihat banyak orang yang mengaku kebiasaan mereka akan dihukum dan orang-orang duniawi akan keluar dari kerajaan. Nah, tua itu sangat sedih dan menolak untuk meninggalkan selnya, menyembunyikan wajahnya di balik cermin. Ini tentang menangis lagi ya. Terus 34. Seperti api yang menghanguskan harus menyalakan api dalam hidup kita dengan air mata dan keras. Iya, ini air mata lagi ya. Itu kayak tadi seperti terang, seperti api, oke? Seperti tadi seperti air baptisan yang menyucikan, ya, yang menghapuskan noda. Jadi air mata ini kamu harus lihatnya secara natural gitu. Bukan air mata ya tadi ya, air mata kesombongan atau yang lain, tapi air mata yang seperti apa tadi? Seperti api ilahi ya, ya kan?
kita harus menyalakan api ilahi di dalam diri kita dengan air mata dan kerja kerasnya ya. Di sini kan spiritnya air mata ya kan. Kerja kerasnya ya obedience. Ya. Baik kamu berhasil di sini taat, kamu gagal, ya kamu menangis. Kamu menang, ya kamu juga menangis. Ya. Bagi kita air mata itu ya air mata sukacita. Kenapa? Ya karena ini ada air mata yang menjadi api ilahi, ya kan? Jadi air mata yang menyalakan api ilahi atau terang tadi. Tapi kita harus dikatakan di sini apa? Kerja keras. Ya. Seperti api ilahi, ya karena Allah kita itu adalah api yang menghanguskan, consuming fire dikatakan ya. Seperti api yang menghanguskan, kita harus menyalakan api ilahi di dalam diri kita. Oke, 35. Maka Sius menggambarkan seorang biarawan yang dulu malam menjadi siang dalam doa, air mata dan keluar untuk memohon belas kasihan dari Allah. Iya. Malam itu kayak jadi siang, jadi terang gitu ya. Sebab ada doa, air mata, ada permohonan belas kasihan. 36. Saudara-saudara yang terikat pada duniawi Abbas Felix dan memintanya untuk mengucapkan sebuah kata bagi mereka. Sesepuh itu tetap diam, tetapi saudara-saudara itu terus memohon. Sesepuh itu menjelaskan bahwa tidak ada pepatah sekarang. Mereka biasanya meminta kepada para sesepuh dan menerima perkataan mereka, tetapi sekarang mereka meminta tetapi tidak mendapatkannya, sehingga menyebabkan Allah mencabut kasih karunia-Nya. Saudara-saudara itu menghela nafas dan berdoa. Oke. Tidak ada perkataan, tidak ada pepatah buat mereka. Sebab apa di sini? Masih terikat pada dunia. Jadi si Abba Fengxin nggak mau kasih, udah diminta, tetap dia nggak mau kasih. Oke, 37. Apa or ya? Disisihkan rencana masa depan mereka ketika Tuhan menjadi mereka. Tinggalkan tanah liat dan mundur ke dalam Islam, mereka sering menangis. Iya. Ini tentang tangisan lagi ya. 38. Seorang ketua memberikan muda yang punya untuk memasukkan diri kepada buruk sama. Dia tetap berteduh berdekat dalam ketuanya tetap sembunyi, akhirnya biarkannya pergi. Ia hidup dengan cara yang tidak teratur, menyanyiakan hidup. Ibunya meninggal dan dia jatuh sakit dan mengarah pada kehidupan. Ibunya heran dengan penampilannya dan bertanya apakah dia telah dituduh ke tempat ini. Meskipun heran, ia sembuh dari penyakitnya dan tinggal di sana, bertobat dan menangisi tindakannya di masa lalu. Banyak yang memintanya untuk bersantai, tapi dia menolak. Menyatakan bahwa jika dia tidak dapat menangani kesalahannya, bagaimana dia dapat senang bersama lalu di hadapan Yesus dan para malaikatnya pada hari Tuhan. Iya. Jadi kalau ada pertobatan ya. Ingat cerita anak yang hilang itu ya. Nah, jadi selalu ada tangan Allah yang terbuka untuk menerima kita. Ya. Jadi kalau kita tidak bisa, misalnya ya, tidak dapat menanggung kesalahan ibunya, dia katakan, bagaimana aku dapat menanggung rasa malu di hadapan Kristus? Oke.
39. Seorang ketua beberapa laut bawah yang kedatangan Tuhan telah menyebabkan jiwa-jiwa manusia mati karena ketakutan, maka dunia akan mati karena teror dan kebingungan. Ia mendesak kita untuk hidup seperti yang ditentukan oleh Allah, untuk memberikan jawaban setiap hari atas cara hidup kita. Oke, artinya apa ini? Ada pertanggungjawaban ya setiap hari atas cara hidup kita. Ya, sebab itu dia mendesak kita untuk hidup seperti yang dituntut oleh Allah. Karena nanti ada pertanggungjawaban nih yang harus kita berikan. Ya. 40. Raymond. Kalau saudara berada dalam hati mereka yang keras, kurangnya harus takut akan Allah. Itu menandakan bahwa ada kejelasan kehidupan diri sendiri dalam hati dapat menunjukkan kesempatan akan Allah. Ini termasuk menjaga diri sendiri dalam situasi, mengingatkan diri sendiri akan perlunya berhubungan dan berfokus pada apa yang harus dilakukan dengan siapapun. Keteguhan dalam pola pikir ini dapat menghasilkan rasa takut akan Allah. Iya, dimana menimbulkan rasa takut akan Allah ini. Nah, Raymond. Apa nasihatnya di sini untuk menimbulkan rasa takut akan Allah? Mencela diri sendiri dalam setiap situasi. Oke, apalagi? Mengingatkan diri sendiri akan perlunya bertemu dengan Tuhan. Terus? Dan berfokus pada apa yang harus dilakukan dengan siapapun. Ya. Jadi di sini dikatakan reproach artinya apa? Reprove your soul in every situation. Ya. Terus berkata, keep in mind that you have to meet God. Jadi kita diajak untuk menyesali diri, menyela diri, menangisi diri. Ya. Oke. Terus 41. Karena tadi di sini dikatakan kita harus membiasakan diri sendiri dalam hati agar kita berpikir dalam. Di poin yang kemarin juga itu menjelaskan bahwa untuk memiliki diri itu juga kita harus jangan menyembuhkan diri atau menyebabkan kita harus takut gitu. Jangan pernah sedikit pun kita menganggap bahwa diri kita bisa, bahwa diri kita memiliki. Kita harus selalu berperan. Tapi kan Pak, kalau ini ya Pak, di ilmunya hierarki Abraham Maslow itu justru yang nomor 3-nya itu manusia itu butuh yang namanya apresiasi. Baik apresiasi terhadap diri sendiri maupun apresiasi dari Tuhan. Itu lebih positif. Tapi kalau misalnya kita berbicara dengan seksual, apakah ini akan mempengaruhi psikis kita sebagai manusia? Misalnya, kalau misalnya saya ingin mengikuti satu perlombaan atau turnamen atau kehidupan, saya kan harus memotivasi diri saya harus optimis dibanding pesimis. Tapi di sini justru kayak berbanding terbalik gitu.
Kayak ketika kita harus ingin berhasil menolak, justru kita harus menghilangkan semua rasa-rasa saya mampu, saya bisa, saya melakukan ini karena diri saya gitu. Apakah itu mempengaruhi nilai psikologis kita dengan kehidupan tersebut? Nah, kalau kita bicara tentang Desert Fathers ini kan lebih kita kayak meratapi dosa-dosa kita, ya, mencela diri, menangis sendiri. Gitu. Ini lebih kepada apa ya, spiritualitas tadi ya, untuk menghasilkan tadi humility, fruit, ya. Nah, kalau dikaitkan misalnya dengan kita perlu motivasi diri, pujian dan sebagainya. Saya pikir ya kalau kita hubungannya apa ya? Misalnya kalau misalnya kita melakukan ini gitu ya, melakukan ini apa itu bertentangan ya, dengan kehidupan kita yang lain? Saya kira tidak. Ini kan internal spiritual kita gitu, ya, yang justru kalau kita kerjakan ya ada tentu ada fruit yang kita hasilkan ya, misalnya ada sukacita, ada damai dan sebagainya. Ya, tentu ada hal-hal positif yang akan dihasilkan. Ya. Jadi bukan tidak ada gitu. Ya, tetapi pujian dan sebagainya, hal-hal yang positif itu adalah memang dari Roh Kudus sendiri gitu. Lebih banyaknya ke situ, bukan pujian manusia yang kita inginkan kan. Ya misalnya contohnya yaitu tadi kamu mau berlomba gitu ya, ya memang harus berlomba dengan baik gitu, mempersiapkan diri dengan baik gitu ya. Dan itu nggak bertentangan kalau kamu menangisi dosa-dosa, nggak ada yang perlu dipertanyakan ya. Jadi selalu ada penghiburan dari Roh ya. Pasti ada kekuatan dari Dia, pasti juga ada pujian dari Dia. Tapi kita menyadari sekali bahwa yang kita minta itu kan sebetulnya bukan itu. Ya. Saya kira nggak bertentangan dengan kehidupan kita, misalnya dalam pekerjaan kita ya, yang kamu pertanyakan itu kan, kita butuh pujian dan supaya perlu semangat, pikiran positif gitu ya. Tapi di dalam spiritualitas ini kan diajarkan tuh, misalnya salah satunya untuk menangisi dosa, dan lagi pikirkan itu. Jadi jangan ditabrakkan dengan yang lain gitu nanti dulu gitu ya. Kan itu. Oke. Sekarang 41. Yang keras bacanya. Seorang kedua memperingatkan untuk mendapatkan pertanggungjawaban hidup yang seakan nanti. Itu ada orang yang tertawa. Ya. Jadi memperingatkan untuk menyampaikan pertanggungjawaban hidup ya. Pertanggungjawaban hidup. 42. Seorang kedua menyelamatkan. Iya, dosa itu selalu mengikuti kita kayak bayangan gitu ya. Maka kita harus menangis dan bersedih. Lalu apa hubungannya misalnya, Pak, saya kan seorang atlet harus berlomba gitu ya, masa saya disuruh menangis waktu lomba? Nggak ada hubungannya di situ, Nofri.
Lomba ya kamu harus semangat gitu loh. Ya, tapi yang kita bicarakan ini adalah masalah spiritualitas. Oke? Jadi harus dibedakan lah ya konteksnya. 43. Seorang saudara meminta seorang ketua untuk berkata-kata menyebutkan kejadian Mesir selama serangan Allah, seperti yang terlihat dalam Keluaran 12 ayat 3. Iya. Kesedihan Mesir. 44. Seorang saudara bertanya kepada seseorang ketua meminta mereka dan ketua itu menyarankan agar mereka terus menangis. Ia berbagai cerita tentang seorang ketua yang lelah meminta yang sadar kembali dan meminta orang-orang menangis tanpa henti, mendorong mereka untuk melakukan hal yang sama. Iya, ini with fortune lagi ya. 45. 45. Seorang saudara bertanya tentang tujuan keluar kenapa, tetapi ketua itu menjelaskan bahwa air mata adalah tamat perjanjian. Bani Israel telah 40 tahun berada di sana dan memasukinya atau membuat mereka tak kenal takut dalam peperangan. Ketua itu percaya bahwa memiliki musuh pada akhirnya akan menyebabkan perjuangan. Oke, apa artinya di sini? Punya rasa apa? Punya rasa, punya kerinduan jiwa akan air mata. Kenapa? Karena air mata itu ibarat seperti apa? Tanah perjanjian, ya kan? Nah, Israel mau masuk tanah perjanjian itu butuh apa? 40 tahun. Ya, untuk menyadarkan bangsa itu butuh 40 tahun. Ya kan? Nah, tetua itu percaya bahwa menyedihkan jiwa pada akhirnya akan menyebabkan kerinduan akan tanah itu. Jadi with fortune itu ya kita kayak merindukan tanah perjanjian. Ya. Nah, kalau di dalam perjanjian baru ya tanah perjanjian itu sendiri menjadi kayak kerajaan surga. Jadi kalau kita rindu mau masuk dalam kerajaan surga, kata Allah ya kamu harus menangisi dosa-dosa kamu. Ya. 46. Orang ketua menyarankan untuk selalu ingat Allah, untuk dosa dan kejahatan dari dalam hidup dan mencari ketenangan di dalam situ. Iya. Mengingat Allah, mengusir dosa dan kejahatan, mencari ketenangan di dalam situ. 47. Takut akan Tuhan dan takut akan Allah dengan apa yang berjalan hal yang baik, menyelamatkan seorang dari dosa dan memelihara nafsunya yang baik. Iya. Takut akan Allah ini adalah harta ya yang menyelamatkan kita dari dosa dan memelihara natur kita yang baik. 48. Seorang ketua mengerang sepi di malam hari, menggertakkan gigi dan menangis. Setelah diusir oleh muridnya yang mengaku dua-dua para pengusaha dan tidak sempat diinjil. Iya. Jadi kalau sudah di hadis ya nggak bisa lagi, ya kan? Maka tadi kuburan itu adalah tempat kesedihan kita. Karena kalau kita terlambat, itu menjadi nggak ada lagi kesempatan untuk menangisi gitu. Ya, 49. Seorang perawan yang saat tinggal di sebuah kota dengan tetangga seorang tentara yang serang dan berperkosa. Dia menanggalkan kebiasaannya sebagai seorang perawan dan menangis, merobek-robek pakaiannya. Ibunya memberitahunya dan dia duduk bersedih selama berhari-hari. Beberapa perawan dan imam
mencoba membujuknya untuk mengembalikan kebiasaan keperlawanannya, tetapi dia menolak. Dia percaya bahwa Tuhan telah membuangnya, dan dia tidak dapat melakukan kebiasaan itu lagi. Dia terus menangis dan meratapi dosanya sampai kematiannya, terus menangis dan meratapi dosanya. Ya, sampai apa ya? Itulah maksudnya pentingnya ya tentang with for sin itu. Ya sampai mati gitu memang. Di sini ada satu kerinduan ya, maka di sini dikatakan ada satu kerinduan untuk terus apa nih? Gimana tadi ya? Kerinduan akan air. Lagi 50. Sesuatu itu menjelaskan bahwa jika menginginkan nafsu, tetapi roh Allah mengendalikannya. Menangisi dosa-dosa dan kecemaran kita sangat penting bagi jiwa, seperti yang terlihat dalam hadis yang Bunda Maria dituduhkan. Iya. Maksudnya di waktu Yesus disalib itu ya. Jadi menangisi dosa dan kecemaran kita sangat penting bagi jiwa. Seperti yang dilakukan oleh Bunda Maria ya. 51. Satu, seorang biarawan muda menasihati agar tidak tertawa, karena hal itu dapat menghilangkan rasa. Iya. Jadi kalau kamu punya rasa takut akan Tuhan ya kamu punya kepekaan untuk menangis bukan ketawa. Ya. Karena ketawa itu ya menghilangkan rasa kepekaan kita ya, rasa duka cita kita. Jangan tertawa karena itu dapat menghilangkan rasa takut akan Tuhan. Benar nggak ya? Ya kamu cari di Alkitab nggak ada sih ya, dilarang ketawa nggak ada. Hukum Taurat nggak ada di situ dilarang tertawa. Tetapi ini praktek hidup mereka gitu. Ya. Dia menasihati kita jangan tidak tertawa. Berarti hidup ini sedih terus dong Pak. Nah, benar nggak? Gunawan. Habis ini kamu nangis terus ya. Ya tentu bukan seperti itu ya. Tapi waktu kita datang di dalam doa ya, kita mengenali dosa-dosa kita. Ini dosa lagi kita bicarakan, bukan kita ketawa, tapi apa? Bersedih. Bukan berarti kita menganggapnya itu biasa, sepele atau membiarkannya. Tapi kita menganggap itu adalah hal yang harus kita tangisi gitu. Ya. Sehingga ini nanti menghidupkan rasa takut kita akan Tuhan. Atau bahkan mungkin tadi kadang-kadang rasa jijik akan dosa. 52. Orang yang awal sedang menunduk dalam sengaja hal benar antisipasi kematian, dia yakin akan dunia sampai dia menarik. Iya. Jadi, mengantisipasi kematian. Oke. 53. Coba Ornayam. Baca. Tentu yang lain berkata, Tetua yang lain. Tetua yang lain berkata, saya menjadi dan pada setiap mereka yang kabur, saya menaruh kematian di depan mata saya sebelum saya mulai menangis. Ya. Saya menaruh kematian di depan mata saya. 54. Seorang tetua berkata, berjaga-jagalah akan diselamatkan jiwamu saudara-saudara, karena hari penghakiman itu mengerikan dan pahit. Berikanlah jiwamu dan terimalah roh, yaitu Roh Kudus. Iya. Jadi, diajak lagi tentang hari penghakiman. 55. Seorang kudus membandingkan pembicaraan yang tidak jelas dengan tawa, dengan menyatakan bahwa tawa menunjukkan buah-buah dari seorang biarawan dan membuang berkat dari kesedihan.
Tertawa tidak membangun, melindungi atau menghancurkan, mendudukan Roh Kudus dan mendukakan Roh Kudus. mendukakan Roh Kudus dan merusak tubuh. Tertawa mengusir kebajikan dan tidak mengingat kematian atau hukuman. Iya. Tertawa itu membawa kelengangan ya, ketidakwaspadaan. Jadi menghancurkan buah-buah kamu, tidak membangun, melindungi, menghancurkan, mendukakan Roh Kudus, merusak tubuh, mengusir kebajikan, tidak mengingat kematian atau hukuman. Ya. Makanya kalian jangan banyak ketawa. Banyak menangis. Diubah ya kebiasaannya. Mulai besok bawa sapu tangan. Atau tisu lah ya. Nggak ada lagi sapu tangan sekarang. Oke, gimana ini? Tertawa itu tidak membangun katanya. Tertawa menghancurkan buah-buah dari seorang biarawan. Atau membuang berkat dari kesedihan. Ya kan kita suka ya, pembicaraan yang nggak jelas, lalu ketawa-ketawa. Gitu. Nah, ini pantang sekali bagi seorang biarawan ya untuk ketawa. Ya, karena bagi mereka ketawa itu membuat mereka lengah jadinya. Ya. (56) terakhir. Para siswa memperingatkan bahwa tertawa dan berbicara sembarangan adalah awal dari kemunculan seorang biarawan. Mereka menyerahkan pada biarawan untuk memohon kepada Allah agar dibebaskan dari kebiasaan buruk ini, karena kebiasaan ini mengarahkan nafsu yang tercela, tidak hanya di kalangan orang yang masih muda, tetapi juga di kalangan orang yang lebih tua. Iya. Sekali lagi ya, tertawa dan bicara sembarangan ini adalah awal kehancuran dari seorang biarawan. Ya karena tadi menghancurkan nepsis tadi, keperjagaan dan yang lain-lain. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Jadi kalau misalnya kita simpulkan gimana tentang beberapa hal yang penting di sini, soroforsin itu misalnya apa? Satu, kita diajak untuk apa? Menangisi dosa-dosa kita. Itu yang paling utama ya. Yang kedua apa? Yang kalian ingat apa di sini tadi? Takut akan Allah, ya kan? Terus takut akan penghakimannya. Apalagi? Penghukumannya, ya kan? Terus apa lagi? Loh, yang kalian catat itu apa? Cara berkata dan melihat kita sendiri. Oke, melihat dosa-dosa kita ya, berkata seperti termin tadi, ya. Nah, dosa kita lebih besar daripada orang lain, jadi kita tidak punya hak untuk menghakimi ya. Kayak apa lagi? Mencela diri. Oke, lagi? Ya, mencintai penderitaan, membenci kedagingan. Apalagi? Kita harus memposisikan diri bukan sebagai orang benar, melainkan sebagai pendosa. Iya, adalah sinners ya, pendosa yang masih diberi kesempatan ya sebelum kematian. Kalau ada yang menarik di sini misalnya cerita apa tadi ya? Seorang perempuan yang diperkosa tadi ya kan, yang menangisi dosanya sampai dia mati. Jadi sorrow for sin itu ya sampai kita mati.
Apalagi? Coba lihat Saint Mary itu ya, Maria yang menangis di atas salib Kristus. Nah, itu juga. Dan banyak orang kudus, para bapak Blessed Fathers ya, para bapak padang gurun ini menangisi dosa-dosa. Ada lagi? Tadi kan saya ada jelasin ya. Menangisi dosa itu, air mata itu seperti perang bagi batin di atau seperti ini, perang di laki gitu ya, memerangi hati kita. Kalau air mata itu yang seperti pelita atau lampu tadi ya, lampu pelita bagi hati. Kalau di sini membersihkan diri gitu ya, membakar. Jadi menangis itu kayak kita dibakar, ya, dibakar oleh anugerah Tuhan. Ya, kayak tadi Abah Makarius yang bicara dengan tengkorak itu. Kita ingat akan ada penghukuman, penghakiman Allah. Nah, ini sekali lagi ya, bagaimana nanti kita punya apa? Punya sorrow, ya, punya ini. Salah satunya memang kita akan habis trik ini ya, ingin menjelaskan tentang kita punya atau doa yang sesuai ya Pak. Ya, kalian sudah kenal, tapi nanti kita akan lihat di mana kuasa atau kekuatan dari Jesus Prayer ini yang nanti akan disebutkan dua yang kita sebagai sorrow dan ya, mata. Okay. Jadi berdoa itu obedience. Jadi kalau hasilnya adalah necis, itu buah. Jadi kalau kamu berdoa nanti nggak menghasilkan apa-apa, ya berarti nggak ada fruitnya, bukan obedience namanya, ya kan? Ya, itu mungkin formalitas gitu. Ya, atau kamu melakukan Jesus Prayer tapi nggak ada fruitnya, nah, itu kamu sedang tidak berdoa. Tapi kalau kita obedience harus ada fruit, ada buahnya. Ya, buahnya misalnya kalau berdoa ya lisan, mata itu buah. Necis itu buah. Jadi kalau kita ini obedience ini askesis, latihan. Tapi hasil dari latihanmu ada buahnya, ada progresnya, ada hasil. Ya. Nah, nanti setelah break kita mau belajar sedikit dari Saint Paisius ya. Yang ini kuasa doa puja Yesus oleh Saint Paisius. Ini saya ambil dari bukunya. Ini ada beberapa volume, salah satunya tentang doa ini ya. Ini kayak tanya jawab gitu juga antara
seorang pemuda yang datang berkunjung kepada dia, lalu terjadi dialog, dan ini ditangkap ya. Judul bukunya itu Spiritual Counsels, ya, tentang prayer. Kita mau baca ini nanti ya. Lalu selain kuasa ini nanti ada pekerjaan doa puja Yesus. Apa sih yang harus kita kerjakan gitu ya, pekerjaannya. Dan nanti ada panduannya ini. Ya, panduan kita gimana kita bisa melakukannya dengan benar. Oke, kita break dulu ya. Nanti setelah 1:30 nanti kita masuk lagi.